dengan kalian. Hari ini kita akan beribadah lagi secara online. Dan kita tetap bersyukur ya, karena kita masih dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan minta supaya Roh Kudus yang menolong kita agar kita bisa hari ini beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan tolong supaya pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami dengar firman Tuhan juga, firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Oke anak-anak, selamat beribadah. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Morning Father. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you day you give me breath, I want to praise your Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for day you give me breath, I want to praise you, Lagu selanjutnya anak-anak kita akan nyanyi lagi. Ada lagu yang sering dinyanyikan ya waktu kita masih ibadah di gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, itu lagu mengingatkan kita kalau kita itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu ingat tiap hari itu ada Tuhan Yesus yang menjaga kita, melindungi kita. Jangan lupa tiap hari juga kita harus memuji nama Tuhan. Apalagi lagi corona begini ya, tiap hari di rumah stres, pusing, tiap hari belajar, disuruh papa mama belajar, dimarahin lagi ya, karena mungkin kalian belajarnya males-malesan gitu. Oke, sekarang kita nyanyi lagi ini. Oke, siap ya, semua boleh berdiri ya. Oke. Morning,
Engkau tetap Raja Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lagu yang selanjutnya adalah berkata tentang Tuhan Yesus yang terbesar, yang terkuat, dan yang terhebat. Ya, gak ada di dunia ini yang paling hebat selain Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
जब यीशु मेरे कमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे कमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे कमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे कमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। Nah, adik-adik semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dalam Tuhan. Keluarga kita juga ada di dalam Tuhan. Dan sebagai keluarga, kita harus saling mengasihi karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita, ya. Yuk kita nyanyi pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita sama-sama belajar ya, oke? Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa karena kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami hari ini boleh memuji nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh disenangkan dengan pujian kami. Sebentar kami akan dengan firman Tuhan, kiranya tolong kami Tuhan supaya hati kami boleh menerima firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh, berbuah lebat dan boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini, Kak Deni akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga. Nah, pada pagi hari ini, Kak Deni akan membawakan salah satu tokoh Alkitab yang mungkin terkenal, tetapi Kak Deni tidak akan menyebutkan siapa tokoh itu, tetapi dalam cerita ini supaya adik-adik tahu ketika Kak Deni menjelaskan jalan cerita atau alur cerita, adik-adik sudah tahu siapa tokoh yang Kak Deni maksud. Nah, suatu keluarga ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan mereka, keluarga ini. Nah, salah satu kepala keluarga ini, dia adalah dikatakan dalam firman Tuhan adalah Bapa segala bangsa. Nah, dari sini pasti adik-adik semuanya sudah tahu siapakah itu. Tapi kali ini tidak akan menyebutkan siapa itu. Dia adalah Bapa segala bangsa. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga ini belum mempunyai anak. Bahkan selama 25 tahun, mereka suami istri ini berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Nah, ketika mereka tidak jemu-jemu, bahkan di pertengahan kita tahu
di waktu-waktu tertentu mereka mulai putus asa, mereka mulai mengandalkan cara mereka sendiri untuk mendapatkan seorang anak. Nah, tetapi di satu ketika, di waktu yang sudah Tuhan tentukan, mereka mendapatkan seorang anak, dan anak itu adalah anak yang nantinya menjadi keturunan dari Tuhan Yesus Kristus, yang menurunkan silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapakah itu? Ya, dia adalah Ishak. Ya, kita sudah tahu kan, ini di sini bercerita mengenai keluarga Abraham. Ya, keluarga Abraham ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka pergi, dikatakan bangsa-bangsa diberkati. Dimanapun mereka berdiam, orang-orang yang ada di sekitarnya diberkati. Bahkan kalau kita tahu, saudara dari Abraham, keponakan dari Abraham, mereka pun juga diberkati. Ingat siapa namanya? Ya, namanya adalah Lot. Ya. Nah, di sini kita mau bercerita mengenai keluarga Abraham. Bagaimana keluarga ini, keluarga yang Tuhan sudah tentukan. Kita percaya dalam kehidupan kita pun, keluarga yang kita miliki semua ada dalam ketentuan Tuhan. Amin. Semua ada dalam ketentuan Tuhan. Bahkan meskipun kita ada di dalam keluarga yang kecil, kita hanya seorang anak tunggal, ataupun kita dalam keluarga yang besar memiliki adik kakak yang banyak, semuanya ada dalam ketentuan Tuhan, semuanya dalam kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan belajar di dalam kejadian keluarga Abraham ini. Ya, keluarga Abraham ini kita melihat bahwa mereka adalah keluarga yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka benar-benar disertai oleh Tuhan kemanapun mereka pergi, mereka tetap disertai oleh Tuhan. Nah, satu ketika Tuhan menguji kepercayaan dari keluarga ini, terutama kepada Abraham. Nah, perlu ada diketahui, Abraham dan Sarai adalah contoh dari mama papa kita. Mereka adalah orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Mereka adalah orang tua yang mengasihi anaknya dengan sepenuh hati. Apalagi kita mengetahui bahwa Abraham ini baru mempunyai anak yang dari kandungan Sarai setelah 25 tahun mereka menikah. Baru mereka melahirkan, Sarai ini melahirkan Ishak bagi Abraham. Nah, kepercayaan Abraham ini diuji. Ya, keluarga Abraham ini diuji dengan cara apa? Dengan cara Ishak yang telah dilahirkan oleh Sarah bagi Abraham ini, Tuhan minta dengan cara apa? Dikorbankan. Nah, KD ini tidak akan menyebutkan di mana Ishak akan dikorbankan. Nah, ini KD ini akan memberikan kuis di mana Ishak dikorbankan, ya. Adik-adik, kalau adik-adik yang tahu di mana Ishak akan dikorbankan, adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang cepat menjawab, dia yang akan mendapatkan hadiah, ya. Hanya satu orang yang dapat hadiah, jadi siapa yang komentar yang paling cepat, dia akan mendapatkan hadiah. Puji Tuhan, kita lanjut ya. Di mana Abraham akan mengorbankan Ishak, itu adalah suatu ketentuan bagi Tuhan di suatu gunung. Nah, kita tahu di sini kepercayaan Abraham diuji karena apa? Karena Ishak adalah anak satu-satunya yang Sarai lahirkan dari kandungan Sarai. Jadi dari keluarga yang Tuhan sudah tentukan, antara Sarai dan Abraham melahirkan Ishak. Nah, ada yang kasih Tuhan, secara manusia, seorang orang tua tidak akan rela mengorbankan anaknya, bahkan dikatakan dikorbankan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi karena Abraham ini mengasihi Allah lebih dari apapun, dia percaya bahwa nantinya kalaupun Tuhan minta, Tuhan akan ganti.
Dengan cara apa? Kalau di dalam surat Ibrani dikatakan Abraham percaya bahwa Allah yang dia sembah dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Amin. Itu kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham. Kita tahu ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, bukan cuma Abraham yang tahu, tetapi Sarai sebagai istrinya juga tahu. Jadi orang tua ketika mereka menasehati kita, mereka sudah sepakat untuk mendidik kita, untuk mengajar kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, di sini kepercayaan Abraham sudah diuji. Dan apa hasilnya? Hasilnya Abraham taat kepada Allah. Apakah Ishak meninggal? Tidak. Karena Allah hanya menguji. Memang kalau secara manusia Abraham sudah berpikir bahwa Ishak akan meninggal, tetapi rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Amin. Bagi keluarga kita semua, bagi keluarga adik-adik yang ada di rumah semua, bahkan teman-teman yang menonton tayangan sekolah minggu GPD Kabupaten Permai ini, percaya bahwa Tuhan telah menentukan kehidupan kita, bahwa tidak ada rencana yang jelek dalam kehidupan kita. Tidak ada rencana yang mungkin dalam Alkitab dikatakan tidak ada rencana kecelakaan, tetapi adanya rencana damai sejahtera. Kalau mungkin adik-adik atau teman-teman semua berpikir bahwa loh, kok hidupku susah, kok hidupku mulai dapat banyak tantangan. Ingat, itu semua adalah didikan Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada adik-adik, karena Tuhan sayang kepada teman-teman, makanya Tuhan mau mendidik kita supaya kita lebih dewasa lagi dalam mengiring Tuhan. Amin. Nah, keluarga di sini adalah keluarga yang taat, keluarga yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita mau belajar, kita mau mengasihi. Di sini kalau ada perhatikan, Ishak dendam nggak sama Abraham dan Sarai kepada orang tuanya? Tidak kan? Ishak tidak dendam. Ishak mungkin di situ Ishak secara sadar mengetahui bahwa dirinya akan dikorbankan. Tetapi Ishak tidak dendam. Ishak tidak memiliki akar pahit kepada orang tuanya. Karena apa? Karena Ishak tahu bahwa apa yang orang tuanya lakukan itu apa yang Tuhan mau. Jadi karena orang tuanya mengikuti firman Tuhan, dan Ishak percaya bahwa kita tahu bahwa Abraham dan Sarai mendidik Ishak dengan firman Tuhan. Makanya Ishak tidak memberontak ketika dia hendak dikorbankan, karena dia taat meskipun pada saat itu Ishak tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada dirinya ketika dia dibawa ke suatu gunung untuk dikorbankan. Nah, kita belajar di sini, kita sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita mau menghormati orang tua kita. Kita mau menjaga kasih kita kepada orang tua kita. Jangan sampai ada akar pahit. Meskipun ada didikan yang keras, tetapi itu akan baik dalam kehidupan kita. Kelak nanti kalau kita sudah dewasa, kita sudah lepas dari orang tua, kita akan merasakan hal yang mungkin lebih pahit ketika kita berada sendiri di luar kota, di luar negeri, di luar rumah. Kita akan mendapatkan itu semua. Ya adik-adik, jadi jangan sia-siakan setiap ajaran, setiap didikan dari orang tua kita. Belajar dari ketaatan Ishak, ketaatan Abraham, ketaatan Sarai. Ya adik-adik, kita pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, untuk kita tetap terus mau taat kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya adik-adik, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, itu adalah ayat firman Tuhan yang sudah diceritakan tadi. Kenapa kali ini tidak menceritakan di awal? Karena nanti adik-adik tahu di mana gunung itu berada. Apa nama gunung itu? Ya, jadi kali ini taruh ayat ini di belakang, dan ayat hafalan untuk
minggu ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 20 yang bunyinya adalah, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan." Sekaligus untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, God bless you. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, sungguh-sungguh berdoa ya. Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan, Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami kembali pagi ini bisa memuji Tuhan, bahkan mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami setia, untuk kami taat seperti Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Kami juga ingin taat Tuhan Yesus, kami juga ingin setia. Terlebih lagi kami anak-anak sekolah minggu kami, sekalipun kami tidak bisa beribadah di gereja, bersyukur kami masih bisa beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman sekolah minggu kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, bahkan kedua orang tua kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami. Pertemukan kembali kami minggu depan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Beri kami senantiasa kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan Yesus orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Bye-bye anak-anak, sampai minggu depan ya. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we go, my family and I. We make the snowman come to life. Daddy will dress him head to toe. Mommy will find a stone for his nose. Come on, let's go. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Big brother will help find the parts. Little brother will create the art. Big sister will help make the feet. Little sister will make sure it's neat. Come with me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me.